Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ana inda dhanni 'abdi bi. Aku itu menurut atau berada pada prasangka hambaku. Sekilas sudah kita bahas dulu di Al-Khauf war Raja ya. Kata Al-Qadhi yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, ya, maknahu bil ghufran lahu idza istaghfara. Ya, aku menurut prasangka hambaku itu maknanya aku ampuni kalau dia meminta ampun. Wal qabul idza taba, yakni kalau dia bertobat aku akan kabulkan. Wal ijabah idza da'a, kalau dia meminta aku akan kasih. Wal kifayah idza talabal kifayah, dan akan kucukupi kalau dia meminta kecukupan. Makna inda dhanni abdi itu begitu, kata Qadhiyat. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya jika dia mengingatku, berzikir kepadaku, yakni dengan makna yang tiga tadi ya, yang kita sudah sampaikan kata Imam Ar-Razi tadi. Allah membersamahi orang yang mengingatnya. Allah membersamai orang yang berzikir kepadanya. Makna membersamahi itu bagaimana? Ay ma'ahu birrahmah wat taufiq wal hidayah. Yakni membersamai orang tersebut dengan rahmat Allah yang bersama dia. Taufiq, Allah berikan keselarasan. Ingin apa, Allah berikan jalannya supaya keinginannya tercapai, keinginan yang baik. Ingin yang buruk, Allah berikan jalan supaya tidak jadi ingin yang buruk. Itu taufik. Ingin bahasa Arab bisa, Allah berikan jalan. Oh, ini ketemu orang-orang yang komunitas yang senang bahasa Arab. Ingin sesuatu yang tidak baik, Allah palingkan. Nah, itu namanya hidayatut taufik. Wal hidayah war riayah. Riayah ini apa? Pemeliharaan. Wa amma qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum fa ma'nahu bil ilmi wal ihatah. Adapun kebersamaan Allah, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, maknanya adalah Allah mengetahui, tahu apa saja yang kita lakukan. Jadi kalau kita berzikir, ingat kepada Allah, Allah bersamai kita dengan rahmat, taufik, hidayah, riayah, ya, ma'unah dan seterusnya. Allah beri perlindungan. Sehingga ini ya mestinya jadi kebiasaan kita. Bukan untuk diri kita sendiri, kita bagus juga kita ingat itu ke umat. Supaya Allah berikan ini bukan hanya ke kita saja, tapi juga kepada umatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam dirinya, yakni di dalam hatinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku, yakni kata An-Nawawi ini di dalam, bukan di dalam jiwanya Allah, tapi zatnya Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain di Fathul Bari, ya, kalau dia mengingatku dengan mensucikan aku secara sirron, ya, fi nafsihi, itu maknanya sembunyi-sembunyi, sirron, zakartuhu bisawabi warahmati sirron, maka aku juga ingat dengan memberikan, maksudnya memberikan pahala dan rahmat, ya, secara sir juga. Kemudian hadis ini lanjutannya, fa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairim minhum. Kalau dia mengingatku dalam suatu kumpulan, ya, ada beberapa orang, satu jamaah, mereka sama-sama berzikir. Berzikir itu tadi bisa dengan zikir lisan, bisa jawarih melakukan ketaatan, halakoh mengkaji ilmu, itu zikir juga, tafakur, ya, sama-sama dalam satu majelis, maka aku akan mengingatnya juga di dalam majelis yang lebih baik dari mereka. Ini kata Imam An-Nawawi, hadis ini maknanya adalah kalau di majelis itu tidak ada para nabi. Kalau majelisnya itu nabi, ya, yang lebih baik dari nabi ya nggak ada. Malaikat itu kedudukannya di bawah para nabi. Walaupun ini kata kalangan Mu'tazilah, ini dalil bahwasanya malaikat lebih utama dari nabi. Nah, ini ikhtilaf di situ. Jadi Allah ingat kita, Allah sebut kita di dalam kelompok yang lebih baik, yakni para malaikat Allah Ta'ala. Kita ini kan sering senang ya, murid itu dipandirakan atau dibicarakan oleh guru dengan pembicaraan yang baik. Murid itu pasti senang. Padahal baru gurunya yang nyebut, oh si A ini bagus.
Guru-gurunya di dewan guru nyebut itu senang. Nah ini Allah dan para malaikat yang menyebut itu. Jadi di dunia mungkin tidak terkenal, tapi terkenal di kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak ingin begitu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekati kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ya. Kalau dia satu jengkal, satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia berjalan menuju aku, maka aku akan berlari menuju kepadanya. Ini tidak bisa dimaknai secara zahir, ya, kata Imam An-Nawawi dalam syarah hadis ini. Seolah-olah Allah itu sejengkal, sehasta, lari gimana? Allah tidak perlu lari. Tapi maknanya itu adalah, ya, di sini aku akan mencurahkan rahmat kepadanya, itu mendahului dia. Ya. Bakot hubiha itu lebih dulu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini fadilah yang luar biasa. Ya, kalau hidup kita ada seperti itu, insya Allah yang Allah sebutkan tenang itu tenang betul. Allah kasih rahmat, Allah kasih riayah, Allah kasih inayah, hidayah dan seterusnya. Dan ini termasuk yang dibanggakan nanti di hari akhir. Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasiru fi tariqi Makkah famarra ala jabal yuqalu lahu Jumdan. Jadi Rasulullah itu berjalan bersama sahabat, ya, melewati sebuah gunung yang disebut dengan Jumdan. Kata beliau, siru hadza Jumdan sabaqal mufarridun, ya. Berjalanlah, ini adalah Jumdan. Mufarridun itu mendahului. Maka sahabat bertanya, apa mufarridun itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, adz-zakirunallaha katsiran wadz-zakirat. Lelaki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini disebut laki-laki dan perempuan. Kalau disebut laki-laki itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau disebut dua-duanya ini penegasan lagi, perempuan ini juga diutamakan juga berzikir kepada Allah. Sehingga bagi ibu rumah tangga yang di rumah tidak ada kerjaan misalnya, atau banyak kerjaan juga, itu mulut bisa tidak didiamkan, bisa sambil berzikir, baca sholawat kah apakah. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, dan zikir ini ada dua kalau kata Imam Al-Qarafi tadi. Kalau Imam Ar-Razi katakan ada tiga, lisan, qalbu, jawarih. Kalau Al-Qarafi ada dua, zikir lisan dan ini baik, wa afdalu minhu zikrullahi inda amrihi wa nahyihi. Yang lebih afdal itu adalah zikir kepada Allah ketika melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, lebih afdal.